Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan presentasi final tugas besar mata kuliah eh, pengantar rekayasa dan desain kelas 27. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Afarel Nadif Aldrino, Liviani Langenati, Hattariza Furkon, Amir Yusuf Tamher, Muhammad Zaki Ibnu Malik, Jeremy Dian Christian, Kailana Reswari Nirwasita, dan Irfi Lutfiah Aulia Rahman. Ya, kemudian kami akan menjelaskan bagaimana soal yang akan kami rancang. Terdapat untuk bagian sebelah kiri adalah permukiman bagian A dan untuk yang sebelah kanan adalah permukiman bagian B. Untuk pemukiman A memiliki elevasi yang lebih tinggi daripada pemukiman B. Pada sisi barat pemukiman A terdapat danau yang dapat dijadikan sumber air oleh warga yang berkediaman di pemukiman A. Ada dua masalah yang dialami oleh pemukiman A. Yang pertama adalah pemukiman A terisolasi dari daerah lainnya, sehingga sangat sulit untuk melakukan mobilisasi ke tempat lain. Masalah kedua adalah daerah A berpotensi mengalami longsor karena tanahnya yang curam. Sementara itu, tingkat elevasi di daerah pemukiman B cenderung lebih rendah dibanding dengan daerah A. Mayoritas penduduk di pemukiman B berprofesi sebagai petani sawah yang membutuhkan air sebagai komponen inti dari pengairan ladang pertanian mereka. Diketahui bahwa ketika musim kemarau tiba, para petani cenderung sulit mendapatkan air untuk menggenangi dan mengairi sawah mereka dikarenakan terjadinya kekeringan akibat tidak ada sumber pengairan. Dan ini adalah gambaran soal untuk penyelesaian masalah selanjutnya. Kemudian kami akan menjabarkan bagaimana perumusan masalah dari soal yang kami rancang ini. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mencegah agar air danau daerah A tidak meluap pada musim hujan. Yang kedua, bagaimana cara supaya daerah memiliki akses dengan daerah B. Yang terakhir, bagaimana cara agar daerah B tetap mendapatkan air untuk pertanian pada saat musim kemarau. Untuk menjawab rumusan masalah tadi, di sini terdapat konsep perancangan. Yang pertama, membuat jembatan yang menghubungkan antara daerah A dengan daerah B. Yang kedua, memberlakukan sistem buka tutup pada pipa, khususnya ketika terjadi hujan, agar tidak terjadi banjir pada daerah A. Dan yang ketiga, membuat sistem pengairan yang dapat menghubungkan danau dengan daerah B. Sebelum merancang desain sistem, kami telah merumuskan 3 alternatif rancangan sistem. Yang pertama ada jembatan lengkung dan pompa hidran. Yang kedua ada jembatan lengkung dan pompa sumber dalam. Dan yang ketiga ada pompa submersibel tenaga surya. Pemilihan alternatif ditentukan dengan mempertimbangkan pemenuhan kriteria pada aspek-aspek di tabel ini. Untuk aspek ekonomi, kriteria pertamanya adalah biaya maintenance yang rendah, kriteria kedua adalah biaya operasional rendah, kriteria ketiga adalah biaya perancangan yang rendah. Untuk aspek sosial ada aksesibilitas transportasi, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. Untuk aspek teknis ada jumlah alokasi air, luas daerah yang terpakai, dan ketahanan sistem. Untuk aspek lingkungan ada tidak mengakibatkan polusi, mitigasi bencana, dan kualitas dan ketahanan tanah. Dan yang ketiga itu ada aspek estetika. Kriteria yang pertamanya bentuk dan yang keduanya tata letak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan skor-skor pemenuhan kriteria aspek dari tiap alternatif. Dapat dilihat bahwa alternatif 1 mendapat skor 10, alternatif kedua skornya 9, dan alternatif ketiga skornya juga 9. Sehingga kami memilih alternatif pertama sebagai sistem yang akan kami rancang. Berikut adalah mekanisme dari sistem yang kami pilih. Baik, selanjutnya mekanisme sistem. Mekanisme sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mekanisme sistem jembatan, dan yang kedua yaitu mekanisme sistem pengairan. Baik, sekarang merupakan mekanisme sistem jembatan. Jembatan merupakan suatu struktur konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi, dan pembuangan. Pada kasus ini, jembatan dibuat untuk menghubungkan antara daerah A dengan daerah B yang dipisah oleh lembah yang cukup dalam. Pada jembatan yang kami rancang, dibangun trotoar yang terdapat guide block sehingga dapat dipakai oleh masyarakat disabilitas. Kemudian dibangun pagar pembatas yang terbuat dari beton sehingga jembatan lebih aman. Tidak lupa juga di sepanjang jembatan terdapat lampu penerangan. Untuk lebar trotoar yang kelompok kami rancang yaitu 2 meter, serta lebar lantai kendaraan yaitu 7 meter.
sehingga memiliki daerah yang cukup luas. Trotoarnya dapat digunakan untuk 2 jalur pejalan kaki, sedangkan lantai kendaraan dapat digunakan untuk 2 jalur kendaraan. Oke, selanjutnya mekanisme sistem pengairan. Jadi pertama-tama, dengan dibukanya katup pipa pemasukan 1 yang berada pada dasar danau, air akan mengalir ke bak penampung sementara, melewati pipa pemasukan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi tekanan air yang berlebih. Kemudian, jika air sudah penuh, maka katup pipa pemasukan 2 akan dibuka yang terletak pada bak penampung sementara, yang akan mengakibatkan air mengalir ke jaringan pompa hidram melalui pipa pemasukan 2 yang memiliki ketinggian 3,5 meter dan panjang 30 meter. Dan untuk bagian pompanya sendiri, kami menggunakan pompa hidram. Prinsip kerja pompa hidram ini memanfaatkan hukum gravitasi untuk menciptakan energi dari hantaman air yang menabrak faksi air lainnya dan mendorong ke tempat yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan energi potensial dari hantaman air, diperlukan terjunan air melalui pipa dengan perbedaan elevasi minimum 1 meter. Maka dari itu, kami menaikkan bak penampung air tersebut setinggi 3,5 meter, sehingga memiliki beda elevasi antara pompa dengan pipa yang optimal. Dan berdasarkan perhitungan dari diameter, panjang pipa, dan elevasi pipa, pompa dapat menghasilkan debit air sebesar 26 liter per menit. Kemudian air yang telah dipompa akan dibawa ke bak penampung akhir melewati pipa pengantar. Jadi, sistem ini diharapkan dapat mengalirkan air dari danau menuju daerah B dalam jangka waktu yang cukup panjang tanpa memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan dan ekosistem. Dikarenakan pompa yang kami gunakan tidak membutuhkan energi dari luar. Kemudian sistem ini juga diharapkan dapat menjadi sarana mitigasi bagi luapan air danau yang dikhawatirkan dapat menggenangi daerah pemukiman A, karena air pada danau akan dialirkan menuju daerah B pada musim hujan dan tentunya akan mengurangi volume air danau yang dikhawatirkan akan meluap. Sekarang kami akan masuk ke dalam gambar teknis dan elemen. Next. Baik, kita mulai dari jembatan. Pada layar dapat terlihat gambar 3 dimensi dari jembatan yang telah kami rancang. Next. Sekarang dapat terlihat gambar tapak samping dan depan dari rancangan jembatan. Untuk balok diafragma kami menggunakan beton, untuk balok lantai dan hanger kami menggunakan beton pracetak. Kemudian untuk gagar lengkung dan peletakan kami menggunakan baja. Kemudian untuk spandrel kolom, sepangkal jembatan dan pilar kami menggunakan beton bertulang. Dan untuk pelek footing kami menggunakan beton biasa. Next. Selanjutnya dapat terlihat gambar teknis beserta dimensi untuk trotoar dan pagar pembatas. Untuk trotoar sendiri kami menggunakan paving block dan untuk pagar pembatas kami menggunakan plat baja. Next. Dan ini adalah gambar teknis beserta dimensi untuk lampu yang akan dipasang di sepanjang trotoar jembatan. Untuk tiang lampu kami menggunakan galvanized steel dan untuk lampu kami menggunakan lampu LED. Next. Ya, selanjutnya merupakan gambar teknis dari sistem pengairan. Berikut gambar 3 dimensi dari sistem pengairan beserta dimensinya. Ya, sistem pengairan yang terdiri dari pipa pemasukan 1, ada tangki pemasukan, ada pipa pemasukan 2, lalu ada sistem pompa yang merupakan pompa hidram, lalu ada pipa pengantar, dan terakhir ada tangki penampungan. Next. Ya, berikut merupakan gambar 3 dimensi dari pompa air yang terbuat dari bahan pipa besi yang dicat. Dan di sampingnya ada gambar 3 dimensi dari tangki pemasukan, yang mana tangki ini terbuat dari bahan fiberglass dan ditopang oleh purukan tanah yang dicampur dengan coran. Next. Selanjutnya merupakan gambar 3 dimensi dari bak penampung yang berbahan sama dengan tangki pemasukan, yaitu terbuat dari bahan fiberglass. Ya, selanjutnya untuk estimasi total biaya dari alternatif 1 yang merupakan dari sistem pengairan dan sistem jembatan, yaitu sebesar 63 miliar 26 juta rupiah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.